Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan perdana kami kali ini. Di pertemuan perdana kami kali ini, kita akan bahas kemajuan teknologi di era sekarang, begitu juga dampak positif dan negatifnya. Pada sesi ini kita datangkan beberapa narasumber asli. Ada Mas Dewa asal Melati. Selamat sore, nama saya Mas Dewa, asal saya Melati, dan saya mahasiswa aktif di Universitas Amikom Yogyakarta. Berikutnya kami dengan narasumber dari asal Tempel, yaitu kami dengan Mas Farid. Oke, selamat sore. Nama saya Farid Fahrozi. Saya berasal dari Tempel. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Amikom Yogyakarta. Lalu kami datang salah satu narasumber asli dari Bajo, namun beliau tidak bisa hadir pada sesi kali ini karena masih ada urusan di rumah tinggal tersebut. Menurut Mas Dewa sendiri, Ya, pandangan kemajuan teknologi di era sekarang itu seperti apa? menurut saya sendiri ya, kemajuan teknologi untuk saat ini itu sudah sangat berkembang dibandingkan dengan yang dulu. Karena untuk saya sendiri juga saya sudah merasakan perkembangannya, ya, salah satunya dengan menggunakan alat komunikasi atau gadget berupa handphone. Cukup, mungkin dari Mas Dewa pandangan Mas Dewa di era sekarang seperti itu. Kita lempar kepada Mas Farid. Untuk Mas Farid sendiri pandangan kemajuan di era sekarang seperti apa? Kalau menurut saya, Mas, kemajuan di era sekarang itu sangat memudahkan bagi kehidupan kita. Ya, seperti contohnya saat ingin menghubungi saudara jauh, itu sangat memudahkan sekali dengan menggunakan WhatsApp ataupun telepon. Kalau zaman dulu kan masih susah banget, Mas. Nah, terus saat mau pesan makanan, sekarang sudah banyak kan, seperti Halo, ada. Kalau menurut Baik, pandangan dari Mas Ari sendiri, kemajuan teknologi di era sekarang itu seperti apa, Mas Ari? Mungkin bisa kalau ceritakan. kemajuan teknologi di era sekarang itu memang sangat-sangatlah maju ya, apalagi di era pandemi COVID-19. Tapi itu tidak berlaku, mungkin belum berlaku di daerah tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Bajo Sangkuang. Mengenai teknologi itu bisa dikatakan di daerah Bajo Sangkuang itu sangat-sangatlah tertinggal ya. Bahkan bukan hanya di sektor teknologi itu sendiri, bahkan dari SDM-nya, ekonominya maupun pendidikannya itu sangat-sangatlah tertinggal. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi, kita balik lagi, kita kembali ke SDM-nya. SDM-nya saja tertinggal. Bagaimana caranya mereka tuh mengelola teknologi itu dengan baik. Makanya teknologi sekarang itu seperti gadget ya. Banyak teman-teman saya ataupun adik-adik saya mungkin yang belum mempunyai pengetahuan luas tentang teknologi itu seperti apa, penggunaannya, manfaatnya. Mungkin beberapa dari mereka ada yang tahu, cuma itu nggak begitu banyak gitu, nggak begitu luas. Jadi teknologi yang ada di daerah Bajo itu sangat-sangatlah minim atau tertinggal sekali. Teknologi contohnya gadget itu yang di zaman sekarang atau di era sekarang itu kan pandemi COVID-19 kan mereka tuh menuntut kita bagaimana caranya kita tuh berkembang melalui gadget teknologi tadi. Tapi di daerahku atau daerah Bajo itu penggunaan teknologi ataupun gadget tersebut itu berlaku hanya untuk bersosial media maupun bertelepon dengan saudara, kerabat. Ada 1-2 orang yang mungkin menggunakan gadget itu untuk belajar atau apapun itu, tapi nggak banyak dari mereka itu bersosial media. Jadi penggunaan teknologi di daerah saya sendiri itu sangat-sangatlah minim. Mungkin kurangnya pengetahuan atau entahlah mereka itu kurang paham dengan teknologi. Saya rasa mereka tuh paham tentang teknologi, tapi mereka hanya malas tahu.
Mereka tuh nggak mau, bukan nggak mau, mereka tuh tidak begitu mementingkan teknologi. Jadinya mereka tuh kayak acuh tak acuh dengan teknologi sendiri. Ya, begitu. Jadi menurut Mas Ari Asman sendiri, pandangan kemajuan era teknologi di tempat tinggal Mas sendiri seperti itu. Ya. Baik, lanjut. Setelah kita membahas pandangan dari masing-masing narasumber kita tentang kemajuan di era teknologi sekarang, mungkin kita akan lanjut. Kalau dari Mas Dewa sendiri, Ya, kondisi perkembangan teknologi di daerah Mari sendiri bagaimana? oke, untuk daerah saya itu, untuk daerah saya menurut saya itu sudah maju ya untuk perkembangan teknologinya, karena menurut saya juga setiap orang di daerah saya terutama itu sudah banyak yang sudah megang gadget ya, walaupun dari kecil sampai yang dewasa pun rata-rata sudah pada pegang HP terutama. Dan untuk yang lain, terutama yang lain seperti laptop atau komputer itu saya kira juga sudah ada yang pakai ya, walaupun satu atau dua orang yang belum bawa, karena rata-rata di tempat saya juga penduduknya adalah dominan mahasiswa. Untuk mahasiswa kan menurut saya juga penting ya laptop ya, masih bisa, terutama Ya, sangat-sangat penting sekali. untuk mengerjakan tugas dan terutama TikTokan. ya TikTokan itu juga bisa buat ngedit ya Mas ya. Berarti ya dikatakan di daerah Melati sendiri tergolong perkembangan teknologinya sudah maju. Sudah maju. Mas Dewa sendiri bermain TikTok? Untuk saya enggak ya, saya enggak. Oh enggak, oke. Tapi di sosial media yang lain saya pakai, terutama HP. Oke, makasih. Baik, mungkin dari Mas Dewa cukup hanya itu saja. Mungkin kita sekarang ke Mas Farid. Kalau dari Mas sendiri perkembangan teknologi di TMPL sendiri bagaimana? Untuk di daerah saya ya bisa dikatakan sudah merata ya Mas. Karena hampir di setiap rumah-rumah sudah ada yang mempunyai handphone, terus laptop, terus jaringan wifi, ya sudah hampir semuanya. Terus Apakah jaringan di tempatnya Mas Farid itu sudah stabil kan? Setahu saya itu Magelang kan daerahnya agak pelosok juga kan. Mungkin Melati sama TMPL dekat kali ya? Ya, Setahu saya buat saya sudah masuk kota sih Mas. tapi kalau untuk jaringan sudah stabil semua karena sudah banyak yang masuk seperti IndiHome ataupun jaringan yang lain. Berarti bisa dikatakan juga tergolong yang maju daerah TMPL ya Mas Farid ya? Ya tergolong sudah maju. Oke, sekarang kita alihkan saudara jauh kita yang dari Baju, ada Mas Ari Asman. Ya, kalau Mas Ari Asman sendiri keadaan kemajuan teknologi spesifik di daerah sana sendiri bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Mas Ari Asman. Perkembangan teknologi di daerah saya ya, perkembangan teknologi sekarang itu bisa dikatakan sangat-sangatlah jauh tertinggal, bahkan bukan hanya dari sektor teknologi itu sendiri, bahkan dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun SDM-nya. Nah, ketika kita berbicara tentang perkembangan teknologi, kita tarik lagi SDM-nya itu. Ketika SDM-nya itu tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi di era sekarang, jadi bisa dikatakan bahwa teknologi di daerah tersebut itu sangat-sangatlah tertinggal. Dari SDM-nya saja tidak bisa mengelola teknologi itu secara baik-baik. Nah, bahkan di daerah saya sendiri itu teknologi itu mungkin hanya 1-2 orang yang paham dan tahu manfaatnya itu seperti apa dan cara pakainya ataupun teknologi itu untuk pendidikan. Tak banyak dari teman-teman saya juga itu bahwa teknologi itu hanya bersosial media, contohnya gadget, itu hanya bersosial
telepon ke sama teman atau kerabatnya. Dan untuk pemakaian teknologi sendiri, contohnya bisnis itu jarang sekali ya, apalagi pendidikan itu sangat-sangatlah mungkin tidak mungkin itu mereka nggak menggunakan itu secara baik-baik di pendidikan. Jadi mereka acuh tak acuh tentang teknologi. Baik. Jadi bisa dikatakan di daerah Mas Aryas sendiri masih tertinggal di era teknologi zaman sekarang, begitu? Ya, telah tertinggal. Mungkin kalau rata-rata mayoritas di sana untuk keperluan gadget, apakah mayoritas di sana menggunakan atau bagaimana, bisa diceritakan kondisinya? Bagaimana, coba diulangi lagi pertanyaannya? Ya, mungkin berarti yang saya simpulkan mayoritas di sana masih ketertinggalan di era teknologi perkembangan zaman sekarang. Mungkin bisa dikatakan Iya, mayoritas di sana banyak menggunakan gadget atau bahkan jarang sekali ya. jarang sekali. Iya, bahkan bukan hanya dari gadgetnya, dari powernya juga itu sangat-sangatlah minim. Itu ngambil sinyalnya juga itu dari kabupaten. Dari kabupaten setempat. Iya, sinyalnya itu dari kabupaten setempat. Itu juga kalau itu juga cuma di beberapa titik yang ada sinyalnya tersebut. Terus biasanya untuk keseharian komunikasi yang seperti bisa di kota menggunakan gadget telepon, untuk daerah saya sendiri bagaimana jika mayoritas yang tidak mempunyai gadget tersebut? Ya, kalau untuk bertelepon atau memberi kabar dengan saudara itu mungkin masih bisa, tetapi mereka harus pergi ke suatu tempat yang benar-benar adanya sinyal. Apalagi di daerah saya kan sinyalnya juga tuh kurang kencang. Terus di era sekarang juga kan secara online ya, pembelajarannya tetap itu belum tatap muka, masih secara online. Jadi kalau buat belajar di daerah saya itu sangat-sangatlah tidak memungkinkan karena kekurangan sinyal tersebut. Baik. Baik, kita lanjut dari balik ke Mas Dewa lagi. Ya, oke. Ini bisa diceritakan perbedaannya zaman dulu sama sekarang. Zaman cilik. Oke, kita balik ke Mas Dewa lagi. Mungkin bisa diceritakan perbedaan di era dulu sama sekarang tentang kemajuan teknologi itu seperti apa perbedaannya? Mungkin bisa di spesifik. Kalau untuk saya sendiri sih, kalau saya mungkin termasuk yang terdampak ya, karena untuk masa kecil saya dulu saya nggak kenal yang namanya handphone ya Mas ya. Makanya saya masih waktu kecil itu saya masih main bola sama temen, masih ya main layangan bola, ya, lempar-lempar, ya, tari, ya. Karena ya itu dulu kecilnya tuh di Klaten Mas, soalnya nggak di sini. Di Klaten? Ya. Jadi saya Klaten kan terkenal dengan pelosoknya ya kan. Kebetulan. Iya, kebetulan. Jangan dulu. Sekarang saja masih susah sinyal di sana Mas. Nah, tapi setelah saya masuk SD kan Mas, saya itu udah ke Manado. Dan kebetulan di Manado tempatnya sudah maju, pertama di. Kita udah tahu SD kelas berapa Mas? Masuk SD Mas. Jadi masuk SD. Ya, saya masuk SD-nya langsung ke Manado. Di Manado itu kebetulan teknologi sudah maju karena menurut saya ya, karena sudah banyak tower yang listrik terutama Mas untuk mengalirkan sinyal. Nah, terus saat saya kelas 4 ya, saya kelas 4 itu sudah mulai megang HP sendiri Mas. Itu teknologi pertama saya. Itu pas SD udah menggunakan gadget. Ya, tapi saya dulu nggak punya TikTok sempat SD. Oh. Terus Wow. Ojo moco terus, Cok. Ojo muter ngisor terus, Cok. Next. Pak lagi loh. Ayo. ya, waktu kelas 4 SD itu saya sudah megang
genggam atau handphone, nah saya sudah dibilang maju ya, karena teman-teman sebaya saya tuh tidak semua yang udah pegang handphone di tempat tinggal saya. Jika boleh tahu, Mas Dara sendiri kelas 4 sudah pegang gadget itu untuk kebutuhan apa? Ya saya dulu cuma buat SMS orang tua mas. SMS orang tua? Ya, saya dulu kan mainnya lumayan jauhan dari rumah, terus kalau suruh pulang kan bisa lewat telepon dulu. Dulu masih pulsa itu mas. Tuh, sedih. Saya dulu mainnya jauh kan mas, jadi kalau orang tua saya mau nyari saya atau dulu pulang gitu bisa telepon saya. Terus ke hampir kelas 6 terus masuk SMP itu saya sudah berganti ke Android. Nah kalau mau ke SMP itu saya masih terlambat mas hitungannya, karena teman-teman saya sudah pada pegang Android dulu, tapi saya masih pakai yang handphone Nokia cetuk itu mas. Oh, Nokia cetuk, ya, Nokia tua. Ya. Oke. Kalau yang game kan cuma isinya ular-ularan itu mas. Oh, ya, snack-snackan. Sama Tetris. Oke, saya tahu Tetris. Masih SMP kan mas, saya sudah pegang handphone, terus sudah pegang yang Android, terus sinyalnya sudah lumayan di sana, di tempat saya mas sinyalnya. Lalu saya kelas 4 SD belum pegang gadget mas. Mas Dewa sendiri sudah pegang ya, luar biasa. Terus akhirnya saat SMK kelas 2 itu, karena SMK kelas 2 kan sudah mulai tugasnya kan udah lebih ke arah makalah gitu kan, jadi saya dipinjamkan laptop oleh kakak saya. Nah, kelas 2 SMK itu saya udah pegang laptop. Terus sampai sekarang ya itu mas perkembangan menurut saya. Jadi di dulu sama sekarang jauh sekali mas ya? Iya, dan itu saya juga termasuk yang terdampak untuk kemajuan teknologi saat ini. Baik. Sekarang Yuk, ayo langsung. baik, mungkin itu saja dari saya Mas Dewa. Kita lanjut ke, kalau dari Mas Faris sendiri apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya mas, dampaknya sangat banyak ya mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan kalau pada masa pandemi ini ya mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus ingin mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya. Mungkin itu coba kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Yuk, ayo langsung. Baik, mungkin itu saja dari saya Mas Dewa. Kita lanjut ke, kalau dari Mas Faris sendiri apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya mas, dampaknya sangat banyak ya mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan kalau pada masa pandemi ini ya mas, nah ini sangat memudahkan sekali.
Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus mencari info-info lebih. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya di lapangan. Mungkin itu supaya kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Ya. Mas Ari Asman, kalau dampak yang dirasakan kemajuan teknologi yang di daerah Mas Asman sendiri itu seperti apa? Dampak kemajuan teknologi di daerah Mas Ari Asman sendiri itu apa yang dirasakan oleh Mas Ari Asman? Kalau di daerah saya sendiri itu mungkin belum terlalu banyak dampaknya. Namun kalau saya melihat dari tahun kedua itu di Indonesia tadi itu di era sekarang itu dampaknya itu sangatlah positif, itu banyak kemajuan, terutama di tempat-tempat ini sekarang banyak hal-hal yang berubah. Tapi ini adalah hal kalau Halo Mas Ari. Apa masih terhubung dengan Mas Ari Asman? Halo Mas Ari Asman, apa masih terhubung? Ya Mas Ari, gimana untuk pandangan sendiri apa yang dirasakan saat kemajuan di daerah teknologi di daerah Mas Asman sendiri? Dampak seperti apa? saya pikir sangat banyak. Kita ini kan udah. Kamu monitor kamu. Ini. Kamu monitor. Ikuti cinta, ikuti cinta. Bes. Dewi. Mana kamu? Oh iya, kan ada ragu lah sekarang. Guys, salah pertanyaan guys. Gimana ini? Berasa baris kok ini pertanyaan ini. Sehingga dihapus. Ini kan tekok dampak, baru dampak itu semua. Ini itu ini penting. Mas Ari, halo. Mana? Mas Ari, halo. Duh. Nyalain lampu. Nyalain tak? Anjing nanti ketok. Apa ya? Yuk, ayo langsung. Baik, mungkin itu saja dari pertanyaan Mas Dewa. Kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti itu tadi,
meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya di lapangan. Mungkin itu supaya kita lihat dari pandangan. Yuk, ayo langsung. Baik, mungkin itu saja dari pertanyaan Mas Bima. Mungkin kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri, apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya Mas, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya di lapangan. Mungkin itu supaya kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Yuk, ayo langsung. Baik, mungkin itu saja dari pertanyaan Mas Bima. Mungkin kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri, apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya Mas, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya di lapangan. Mungkin itu supaya kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Yuk, ayo langsung. Baik, mungkin itu saja dari pertanyaan Mas Bima. Mungkin kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri, apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya Mas, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti
itu tadi meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan apa, kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus ingin mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya di lapangan. Mungkin itu coba kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Yuk, ayo, langsung. Baik, mungkin itu saja dari Mas Bima. Kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri, apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya Mas, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan apa, kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus ingin mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya di lapangan. Mungkin itu coba kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Yuk, ayo, langsung. Baik, mungkin itu saja dari Mas Bima. Kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri, apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya Mas, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan apa, kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus ingin mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya di lapangan. Mungkin itu coba kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Yuk, ayo, langsung. Baik,
mungkin itu saja dari saya Mas Dewa. Kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya Mas, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan apa, kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus ingin mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya. Mungkin itu coba kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Yuk, ayo langsung. Baik, mungkin itu saja dari saya Mas Dewa. Kita lanjut ke kalau dari Mas Faris sendiri apa yang dirasakan untuk kemajuan perkembangan teknologi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya Mas, dampaknya sangat banyak ya Mas. Seperti itu tadi, meratanya semua itu kan membuat sekitarnya menjadi lebih enak dalam berkomunikasi ataupun mengakses informasi dari web-web berita ya seperti itu. Terus dan apa, kalau pada masa pandemi ini ya Mas, nah ini sangat memudahkan sekali. Contohnya seperti apa? Ya saat misalnya ya ada yang sedang mengalami COVID-19, nah, kan kalau mau menghubungi keluarga, terus pesan makanan, terus ingin mencari info-info lebih enak. Jadi mungkin aksesnya lebih bermudah gitu ya. Mungkin itu coba kita lihat dari pandangan Mas Ari Asman sendiri. Halo Mas Ari Asman. Mas Ari Asman, halo. Sebenarnya sendiri ya, saya bisa katakan itu maju. Tapi kayak itu sangat-sangatlah apa ya, pemakaian teknologinya itu mereka tahu. Jadi mungkin beberapa yang mereka tahu itu kayak menelpon, bersosial media. Kalau untuk bisnis dan belajar dengan jarak jauh itu menurut saya masih kurang. Ada beberapa satu orang, tetapi ya, balik lagi ketergangguan sinyalnya kita menghambat teknologi tersebut. Jadi masalah utamanya itu sinyal. Jadi masalah utamanya hanya sinyal saja ya Mas, hanya di beberapa titik saja ya yang bisa diakses sinyal tersebut. Ya, ya. Kalau untuk tempat tinggalnya Mas, daerah Mas Aries Mas sendiri nggak ada masalah? Kalau yang sekarang saya ini berada di kabupaten. Jadinya Kabupaten. jaringan saya ya gini. Tapi kalau saya balik ke kampung halaman saya di Bajo, ya mungkin saya bisa masuk, tapi ya ketergantungan
bisa keluar masuk ataupun nggak bisa on cam. Oke, ini kita langsung alihkan Pak. Ingin tahu pendapat dari Mas Farid sekarang. Mungkin dari pandangan Mas Farid sendiri apa perbedaan perkembangan teknologi era dulu dan sekarang yang dirasakan? Kalau dari pandangan saya, era dulu sangat jarang sekali yang pakai teknologi ya. Masih tradisional sekali. Soalnya di daerah saya termasuk pelosok ya. Kalau apa, di Jumlah asal Mas Farid sendiri itu masih pakai alat tradisional. iya, masih banyak yang pakai tradisional, jadi masih jarang yang menggunakan teknologi. Ya, seperti yang dikatakan Mas Dewa tadi, Ya. hampir sama daerahnya Mas Dewa. Terus kalau untuk perkembangannya sangat beda sekali ya, sangat jauh kalau untuk sekarang. Sekarang apa-apa menjadi mudah dan enak. Ya cukup segitu aja. Berarti dikatakan belum ada yang menggunakan zaman kentongan ya? Kalau zaman kentongan ya sampai sekarang masih digunakan. Masih digunakan, lebar sendiri. Iya. Jadi berarti bagaimana Mas Dewa? Iya, untuk tempat saya juga masih digunakan kentongan, salah satunya itu buat manggil roda. Manggil roda. Ya. Ya. Oke, mungkin masih beberapa daerah masih menggunakannya ya. Oke, kita lanjut. Mas Ari Asman sendiri. Mas Ari, apa masih dari Gunung Sari? Ya, Ya. Mungkin dari Mas Ari sendiri perbedaan teknologi era dulu dan sekarang apa yang dirasakan dampaknya? Karena dari ke distrek mau, kalau bapak itu Nampaknya ada gangguan dari pihak Mas Ari. nampaknya dari Mas Ari sendiri ada gangguan sinyal karena Karena masih terbatas. oh ya, nampaknya dari Mas Ari sendiri ada gangguan sinyal karena mungkin di daerahnya masih terbatas akan sinyal. Kita mungkin langsung saja balik lagi kepada Mas Ari. Halo Mas Ari. Ya. Mungkin pandangan dari Mas Ari perkembangan teknologi era dulu dan sekarang apa yang dirasakan? Dampaknya seperti apa? ternyata ya bagus ya, positifnya tuh banyak. Tapi ada juga ya. Tapi kalau menurut saya kalau di era teknologi sekarang itu kan kita dengan COVID-19 membuat teknologi itu memiliki banyak kemajuan. Ya, penting itu apa ya, memaksa teknologi itu berubah. Satunya tuh satunya itu dalam hal teknologi komersial. Jadi di kalangan UMKM untuk lebih pengertian tentang teknologi yang berkecimpung di digital. Nah, sekarang ya ternyata kan saya mau memaksa anak-anak dibantu dengan orang tua untuk akrab dengan anak yang namanya teknologi internet. Internet
teknologi itu memaksa pemerintah agar semuanya itu bisa mengakses mengakses soal-soal yang diberi oleh guru kepada siswanya itu. Nah, jelas kehidupan manusia saat ini itu berdampingan dengan teknologi. Nah, hampir semua kehidupan kita itu, kehidupan kita itu dilayani oleh teknologi. Ini terasa lebih lebih efisien, lebih dinamis dan mudah. Gitu. Nah, kenapa kemajuan teknologi? Nah, segala pekerjaan kita itu terasa lebih efisien tetap menggunakan teknologi. Contohnya, bahkan akan adanya keterlambatan dalam menuju perjalanan kita. Jadi kemajuan teknologi yang di era sekarang ini sangat-sangatlah bagus, baik. Karena apa yang terjadi gitu kan, ketika kita tidak berdampingan dengan teknologi, jika kita tidak mengerti tentang hal teknologi tersebut, dan kita bakal tetap begitu saja, stuck di situ saja, tidak bisa berkembang. Ya, ini yang bisa saya jelaskan. Berarti mungkin dirasakan perbedaan zaman dulu hingga saat ini mungkin sangat jauh ya, Mas Ari Asman ya. Oke, baik. Mungkin kalau tips dari Mas Ari Asman sendiri, cara menyikapi perkembangan teknologi masa kini bagaimana agar tidak salah gunakan? Kita harus pintar-pintar untuk pinjaman online, pinjaman uang atau bisnis yang abang-abang terus kita harus pintar-pintar dalam mengakses setting itu. Kita harus mencari tahu apakah itu dia benar, legal atau ilegal. Baik, mungkin itu saja dari Mas Ari Asman untuk menyikapi perkembangan teknologi masa kini. Mungkin kita akan mendengarkan pendapat dari Mas Dewa sendiri. Mungkin tips dari Mas Dewa sendiri, tips-tips cara menyikapi perkembangan teknologi masa kini seperti apa agar tidak salah gunakan pihak-pihak tertentu. Kalau menurut saya sih penggunaannya ya sebaiknya untuk menggunakan, kita harus pintar-pintar menggunakan suatu teknologi informasi yang ada saat ini, terutama handphone kan yang lebih sering terkena dampak kan. Wah, itu kan dari handphone kan, biasanya orang-orang itu salah akses atau mungkin salah mencet link atau apapun. Nah, dari segi game pun di sini banyak ya, aplikasi phishing atau apa itu. Ya, menurut saya itu caranya emang harus pintar-pintar sih itu untuk menangani media mungkin ya. Kalau untuk akun sosial media itu juga bisa dikurang-kurangin menggunakan VPN-nya ya, supaya soalnya saya pernah dengar kan kalau pakai VPN itu bisa membuat data-data kita bocor. Itu menurut saya, setahu saya. Oke, mungkin itu saja pendapat cara menyikapi dari Mas Dewa. Kalau untuk Mas Ari sendiri bagaimana cara menyikapinya? Kalau dari saya, terutama kepada orang tuanya ya Mas. Nah, ini agak beda ya, Mas. Iya. Orang tua nih. Lebih spesifik ke orang tua. Oke. Soalnya kan kalau teknologi untuk mengajarkan ke anaknya kan berasal dari orang tua dulu kan. Seperti kalau ingin menjaga biar anaknya nggak nangis, kalau zaman dulu kan masih dibawa jalan-jalan atau kemana gitu Mas. Nah, kalau zaman sekarang itu anaknya kalau nangis dikasih HP buat buka YouTube. Nah, kan dari situ nanti anaknya dari kecanduan terus membuat orang tuanya khawatir
kan takutnya nanti malah membuka yang tidak. Ya, sebaiknya untuk orang tua lebih menjaga, mengurangi untuk memberikan HP kepada anaknya. Kalau dari saya, Itu maksudnya Mas Fahri itu cara cepat tapi berdampak yang buruk ya. ya agar tidak menjadi dampak buruk. Seperti itu. Kalau gini terus gimana tips selanjutnya untuk menggunakan teknologi dengan baik di era sekarang? Mungkin dari saya Mas Farid dulu. Boleh. Kalau dari saya ya lebih baik digunakan dengan apa yang diperlukan sesuai dengan manfaatnya, seperti untuk berjualan atau sarana hiburan, seperti itu. Menurut Mas Farid sendiri, Mas Farid sudah melakukan dengan baik belum dengan di era yang sekarang teknologi yang ada? Kalau saya pikir sudah baik. Ya, Baik. Oke, kita lanjut pada Mas Dewa. Bagaimana tips menggunakan teknologi dengan baik di era sekarang? Dari saya sih sebaiknya ya itu menggunakan sosial media itu dengan fungsinya, dan kita harus bijak, kita harus tahu dulu itu fungsinya untuk apa. Misal saya main Twitter kan, ya TikTok juga. TikTok tidak, saya tidak main TikTok. Oh, saya kira Ini disclaimer lagi, saya tidak main TikTok. Siap. Seperti contohnya Twitter kan memang disediakan itu untuk menulis setiap apa yang ingin setiap orang ungkapkan kan. Itu setiap apa itu, kalau orang mau ungkapkan apa, jadi kalau misal kita nggak suka ya kita tinggal hate aja orang itu, jadi kita tinggal maksimalkan apa yang ada itu. Kalau kita mau nulis ya tulis aja, jadi kita nggak usah mikirin kalau orang lain itu mau bilang apa gitu kan. Dan yang lain kalau Instagram juga, kalau menurut saya ya Instagram itu untuk share foto atau kegiatan kita. Jadi kalau misal ada yang nggak suka ya silakan, kan kita kan juga nggak bisa itu kan apa, membatasi siapa aja yang bisa menyukai kita atau enggak. Itu sih menurut saya. Saya sempat dengerin Mas, Twitter itu katanya beritanya lebih cepat simpang siur daripada di media, termasuk yang kemarin viral 8 menit. Iya. Kalau detik. Itu menurut Mas Dewa sendiri tentang Twitter itu bahwa masuk media lebih cepat itu Karena benar apa tidak? ya benar. Tapi soal keakuratannya itu kurang bisa ditelan ya, atau maksudnya kita harus menyaring lagi apa itu benar atau enggak. Tapi kalau soal informasi cepat itu saya rasa cepat untuk Twitter, karena di Twitter itu ada fitur yang namanya trending. Biasanya kalau banyak yang mengakses itu kan jadi bisa jadi naik terus kan tweetnya. Nah itu bisa jadi trending terus muncul di pencarian gitu. Mungkin dari Mas Ari Asman ada tips menggunakan teknologi dengan baik di era zaman sekarang agar tidak salah digunakan, Mas Ari. Terpintar gitu. Ya kita harus paham dulu teknologi itu manfaatnya apa, kita penggunaannya di mana gitu. Contohnya kalau dalam hal berbisnis ya kita jangan tertipu gitu dengan kan banyak tuh pinjaman online gitu, pinjaman uang atau bisnis yang abal-abal terus ketangkap. Ya kita harus pintar-pintar dalam mengakses websitenya itu. Kita harus mencari tahu apakah itu dia benar, legal atau ilegal. Itu sih. Mungkin cukup sekian para penonton kali ini, bincang-bincang kita dengan para narasumber kita di Warkop yang sederhana ini. Mungkin kita akan ketemu next time dengan pembahasan topik yang berbeda. Saya Yusra Dr. Jatun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.